Masya Allah, tabarakallah. Video ini sampai ke tangan Anda karena Allah. Tonton terus, jangan di skip. Jangan lupa like, subscribe, lonceng notifikasi, bagikan ke grup lain sebagai sedekah jariah Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat, dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mengapa terjadinya perang Uhud? Perang Uhud ini terjadi karena orang-orang Mekah itu dia sudah kebingungan mau mencari jalan lewat mana, mau berdagang. Mereka tuh mau ke negeri Syam. Jadi mereka tuh berdagang. Orang Mekah itu mau berdagang ke negeri Syam. Maka mereka itu mau tidak mau harus melewati kota Madinah, kotanya Nabi Muhammad SAW. Mau tidak mau, mereka pasti lewat situ. Karena dulu belum ada pesawat. Jadi ketika mereka mau pergi ke negeri Syam, mereka menggunakan transportasi darat, ya, dengan menggunakan onta. Maka mereka lewati Madinah. Sementara mereka ini sudah bermusuhan dengan Madinah, ya, Mekah ini. Jadi mereka itu bingung mau yang mana lagi. Pernah beberapa kali Nabi Muhammad SAW mengutus pasukannya untuk memata-matai di sekitaran kota Madinah itu. Kalau seandainya ada pasukan orang kafir Quraisy itu lewat, maka juga diberhentikan. Untuk apa? Untuk ditakut-takutin mereka itu, karena selama ini mereka sering mengganggu Nabi. Maka Rasulullah ketika ada pasukan musuh mereka mau berdagang, boleh stop. Itu pertamanya. Sehingga apa yang terjadi? Orang Mekah ini jadi ketakutan. Mereka jadi bingung mau lewat kemana nih. Ibaratnya mungkin mobil batu bara, kan? Mobil batu bara mau pergi ke Palembang atau mau pergi kemana, pasti melewati kota Jambi. Sementara pemerintah Jambi tidak izinkan lewat, maka bingunglah mereka. Nah, maka itulah menjadi awal orang Mekah ini marah betul, ya. Kemudian yang kedua adalah orang-orang Mekah itu menjarah atau mencuri atau mengambil hartanya kaum muslimin di Mekah itu. Mereka jual semuanya, mereka menjual semua harta kaum musliminnya, kan mereka kan pindah tuh dari kota Mekah ke kota Madinah, mereka hijrah. Maka barang-barang mereka itu ditinggalkan di kota Mekah. Sehingga apa? Yang terjadi adalah harta itu diambil sama orang-orang kafir Quraisy, lalu mereka jual. Nah, ketahuanlah sama Nabi Muhammad SAW, sehingga apa? Dikejar. Nah, waktu itu yang mimpin pasukan yang bawa barang-barang hasil dagang kaum muslimin itu namanya Abu Sufyan, itu pemimpinnya. Maka dikejar sama kaum muslimin, tapi ternyata tidak dikejar lagi. Mereka sudah jauh. Maka Rasulullah menyimpulkan kemungkinan mereka itu akan nyampe beberapa bulan lagi. Kita tunggu, tepatnya waktu itu di bulan Ramadan, kata Rasulullah. Kita tunggu saja. Nanti kalau dia balik lagi mau balik lagi ke Mekah, nah kita berhenti, kita stop mereka. Nah, dan akhirnya apa? Tepat di bulan Ramadan di tahun 2 Hijriah. Waktu itu orang-orang kafir Quraisy, ya, mereka ingin balik lagi ke kota Mekah. Orang-orang Mekah ini tidak tahu kalau sebenarnya pasukan kaum muslimin itu sudah siap menanti mereka. Maka mereka pun pergi menuju ke Mekah. Nah, dicegatlah sama kaum muslimin. Waktu itu pasukan Abu Sufyan ini berhasil
meloloskan diri, sementara dari Mekah udah dapat kabar bahwasanya pasukan dagangan mereka ini mau dihentikan, maka mereka berangkat dari Mekah sebanyak 1.000 orang. Maka waktu itu pecahlah namanya perang Badar. Nah, singkat cerita, perang Badar itu nanti dimenangkan sama kaum muslimin 1.000 melawan 300 orang. Karena orang Mekah ini kalah di perang Badar, maka mereka mencari kekuatan yang sangat besar, menentukan siapa yang siap untuk kita masukkan di dalam pasukan perang ini untuk menghancurkan kaum muslimin. Maka dimasukkanlah tokoh. Meskipun waktu itu tokoh-tokoh orang Mekah itu sudah banyak tewas di perang Badar. Nah, salah satunya yang dimasukkan untuk ikut perang di perang Uhud adalah namanya Khalid bin Walid. Nah, kita tahu Khalid bin Walid ini dapat gelar sang pedang Allah, Saifullah, pedang Allah. Maka ikut waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Maka atas kekalahan perang mereka di perang Badar, maka mereka berangkat ke Madinah untuk menyerang kaum muslimin. Berangkatlah waktu itu lebih kurang 3.000 pasukan dari Mekah pergi berangkat. Nah, kaum muslimin mendapatkan kabar bahwasanya orang-orang Mekah ini sudah mulai datang. Rasulullah bermusyawarah. Ini kita bahas kemarin kan. Rasulullah bermusyawarah. Apa nih yang harus kita lakukan nih? Ada pasukan besar datang untuk menyerang kita. Apa yang kita lakukan? Rasulullah sebenarnya waktu itu condong untuk tetap standby saja di Madinah. Kalau seandainya mereka datang, kita serang mereka. Jangan keluar dari kota Madinah ibaratnya. Seperti itu. Kita tunggu dari sini. Ketika mereka nyerang, baru kita nyerang. Itu pendapat Rasulullah. Tapi hasil musyawarah, jamaah itu sepakatnya udahlah Rasulullah. Waktu perang Badar kemarin kita tuh berhasil menang loh. Kita siap kok mengalahkan mereka. Kita benar-benar berikan mereka tuh ketakutan, biar mereka tidak usah lagi ganggu Islam. Oh ya Rasulullah, kami kemarin waktu di perang Badar kami tidak ikut perang waktu itu. Kami pengen niatlah membantu agama Islam juga. Ini kesempatan. Maka hasil musyawarah melihat bahwasanya kaum muslim ini lebih cenderung kita keluar baik lah. Nah, maka karena itu hasil musyawarah, Rasulullah memutuskan, ya sudah, kita akan pergi keluar dari kota Madinah untuk menyerbu mereka. Ada beberapa sahabat waktu itu, mereka tuh nengok kayaknya Rasulullah ini agak berat loh untuk keluar dari kota Madinah ini. Maka mereka ketemu sama Rasulullah. Rasulullah, udahlah, sepertinya kami melihat engkau ini sebenarnya tidak mau keluar dari Madinah. Pasti ada sesuatu. Atau kami bilang sama orang rapat tadi, kami bilang sama mereka, udah kita ikutin deh kata Rasulullah, kita batalkan hasil musyawarah tadi. Apa kata Rasulullah? Tidaklah pantas bagi seorang Nabi ketika dia telah bermusyawarah mendapatkan sebuah kesepakatan, ternyata dia sendiri yang tidak mengindahkan ngikutin hasil musyawarah. Ya sudah, kita tetap lanjutkan karena ini hasil musyawarah, kita tetap lanjutkan. Jadi Rasulullah itu meskipun beliau sudah menjadi Nabi, beliau tetap mengutamakan musyawarah. Maka berangkatlah pasukan waktu itu 3.000 orang. Sampai di medan Uhud itu Rasulullah meletakkan pasukan. Ada bukit namanya, kita sudah jelaskan juga di Mekah itu, di Madinah itu ada bukit namanya Bukit Uhud. Di dekat Bukit Uhud ada bukit yang kecil, nah, biasanya orang jamaah umroh itu foto di situ. Namanya Jabal Rumah. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin ya untuk standby 50 orang pemanah di atas bukit rumah itu. Apa kata Rasulullah? Jangan kalian kemana-mana, tetap standby di sini. Karena apa? Orang Mekah, kafir Quraisy, kalau mereka mau menyerang kaum muslimin, mereka sudah kesulitan karena pemanah dari bukit atau bukit itu sudah manah mereka, sehingga mereka itu tidak bisa mendekat. Jadi di balik ini bukit Uhud, nah dekat ini ada bukit Jabal Rumah. Ditaruhlah pasukan 50 pemanah di dekat bukit Jabal Rumah itu. Ketika musuh datang, maka pemanah tadi sudah datang, sudah melontarkan anak panahnya, sehingga mereka kesulitan untuk mendekat. Nah itu strategi yang sangat ampuh sekali waktu itu.
ketika orang kafir Quraisy itu maju dengan semangat pengen balas dendam gitu kan. Bahkan ada seorang perempuan namanya siapa namanya? Dia namanya Hindun ya. Hindun binti Utbah bin Rabi'ah, suami istri dari Abu Sufyan. Dia tuh sampai bilang seperti ini, karena di perang Badar bapaknya tewas gara-gara Hamzah bin Abdul Muthalib. Dia mengatakan kepada budaknya, nama budaknya itu Wahsy. Dia bilang, Wahsy, kalau kamu berhasil membunuh Hamzah di perang ini, maka kamu tidak lagi jadi budak saya, kamu merdeka. Maka Wahsy begitu senang dia, karena di zaman dulu tuh Ibu, era perbudakan itu yang menjadi budak ini kecil kemungkinan dia itu tidak jadi budak lagi, kecil kemungkinannya. Ya, bahkan kalau kita baca sejarah Indonesia itu, teman-teman kita orang Hindu Buddha itu banyak masuk Islam itu gara-gara dalam Islam tidak ada lagi perbudakan. Jadi di Hindu Buddha itu ada kastanya. Kasta kalau orang dari keluarga ini, kastanya ini. Pokoknya dia bisa jadi raja lah. Dia cuma bisa jadi bawahan. Kasta yang ini, nah dia tidak bisa jadi raja dan dia bukan masuk kategori paling bawah. Nah, ada kasta yang lebih enak nih. Kasta yang memang dia tuh kerajaan gitu, ya, raja. Jadi mereka itu santai nih. Dapat pendanaan itu dari pajak orang yang kastanya rendah tuh. Maka orang-orang Hindu Buddha ini melihat kaum muslimin seperti itu, mereka tuh iri. Paling banyak terjadinya orang banyak masuk Islam itu adalah ketika pembangunan candi Borobudur. Kan candi itu yang mendirikan itu pastilah kasta paling rendah. Mereka itu kerja paksa. Wah, maka orang-orang kaum muslimin lihat, masya Allah, kita untung tidak ada kasta. Semua kita tuh sama semua di hadapan manusia ini. Yang membedakan cuma ketakwaannya. Nah, bayangkan kalau kita masih pakai kasta, ya, maka kita tidak punya kesempatan untuk misalnya jadi imam sholat masjid kan, sholat zuhur nih, jadi imam. Udah usah, dia kastanya paling rendah. Tidak ada seperti itu dalam Islam. Maka ketika orang pembangunan candi dulu, ya, yang kerja susah payah itu kasta paling rendah di dunia itu, sehingga apa? Di situ banyak orang yang bilang kami mau masuk Islam ya lah. Dalam Islam tidak ada kastanya ya. Semua kita sama, banyak orang Islam. Maka juga banyak orang masuk Islam di awal-awal dulu di Indonesia itu adalah kebiasaan kaum muslimin yang setiap hari berwudu. Mereka tuh bersucinya tuh sangat rutin sekali. Makanya kalau kita pergi balik dusun itu, masjid-masjid zaman dulu tuh ada sumur pemandiannya, ada sumur ya kan. Kalau sekarang kan udah canggih barangkali kan. Nah, ada lagi sumur-sumur pemandiannya. Jadi kalau musola atau masjid di zaman-zaman dulu tuh ada sumur pemandinya. Kenapa? Karena waktu dulu memang mandi ya, datang ramai datang nyuci di sumur pemandian itu menjadi kebiasaan itu. Sementara teman-teman yang dari Hindu Buddha tadi, mereka itu jarang mandi. Bahkan kita tengok lah di Candi Borobudur itu gambar-gambarnya itu ya, itu tidak ada yang pakai baju gitu. Nah itu kan menunjukkan kebiasaan mereka zaman dulu. Tidak ada pakai baju, cuma pakai celana bae gitu kan. Nah di candi tertulis, sementara dalam Islam datang mengenalkan gamis. Makanya pahlawan-pahlawan Indonesia ya, Imam Bonjol, Diponegoro itu menggunakan sorban, menggunakan gamis. Dan mereka tidak dicap sebagai orang yang radikal pada waktu itu, jenggotnya panjang gitu kan, tidak. Nah sekarang ini agak aneh nih, semakin kesini malah dibilang itu adalah radikal ya. Nah padahal di Diponegoro, pahlawan Indonesia, mereka terjadi peperangan besar kan. Kalau kita baca buku sejarah itu, perang di Diponegoro itulah perang yang paling besar, sampai berapa tahun itu perangnya. Itu disebut juga dengan perang Jawa. Jadi orang Jawa itu berhasil dikumpulkan oleh Pangeran Diponegoro untuk mengusir penjajah. Dan nanti peperangan itu menyulitkan orang Belanda itu. Nah, itulah yang nanti akan akibat kerugian yang dialami orang Belanda ini, akibat yang peperangan yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro ini terhadap orang-orang Belanda ini, mengakibatkan orang Belanda
nanti karena rugi besar, mereka membuat keputusan agar orang pribumi melakukan tanam paksa. Itulah yang orang tua kita zaman dulu itu kesulitan karena disuruh tanam paksa. Udah tanam, ya, udah kita nanam nih, hasil panennya dijual dengan harga yang sangat murah sekali. Bahkan mereka bekerja itu sulit sekali untuk mendapatkan waktu istirahat. Nah itu zaman Belanda, itu zaman tanam paksa. Itu terjadi cukup lama sekali. Kalau seandainya sekarang mulai mengarah ke sana lagi, gitu kan? Itu seorang tanam paksa nih. Kerja paksa. Kerja paksa kan? Kalau kita tanam paksa, kalau dulu kan memang tanam paksa nih. Makanya sumber daya alam Indonesia itu banyak, memang dimanfaatkan betul. Nah sekarang kalau kita tanam paksa itu kerja paksa kalau sekarang gitu kan? Nah jadi memang mengikuti tren di mana orang-orang Belanda dulu seperti itu. Bagaimana menguras habis sumber daya orang-orang Indonesia. Nah itu. Jadi kembali lagi dari kisahnya. Jadi perang di Diponegoro tadi dia menggunakan sorban, ya, tapi dia berhasil nanti membuat kewalahan orang-orang Belanda. Nah, maka kita kembali ke perang tadi, sehingga apa? Mereka semuanya siap untuk mengikuti perang tadi. Mereka sudah siap-siap untuk ketika ada musuh datang mereka panah dari atas. Nah, maka ketika orang-orang kafir Quraisy datang menyerbu, dipanah sama pasukan dari kaum muslimin yang ada di atas bukit, maka di situ mereka lemah, mereka ketakutan, dikejar sama kaum muslimin. Dikejar sampai pedang mereka ditinggalin, baju mereka lepas karena keberatan untuk lari semuanya. Akibatnya apa? Perang, pedang-pedang, kemudian baju-baju tameng mereka lepaskan, jatuh berserakan banyak. Nah, pemanah yang tadi sudah diamanahkan sama Rasulullah, kalian jangan kemana-mana, tetap standby di atas bukit ini. Mereka melihat itulah kesempatan untuk mengambil harta yang banyak. Sehingga apa? Itu harta yang banyak itu, tidak ada yang ambil, nanti ada semua orang. Ayo kita turun. Jangan. Rasulullah sudah mengatakan kita harus tetap standby di sini. Menang atau tidak, kita tuh masih menang lah. Tengok tuh, pasukan kita udah jauh mengejar mereka. Mereka tuh udah mungkin lagi mereka balik ke belakang. Jangan, kata pemimpinnya. Rasulullah sudah mengatakan kita tetap standby di sini. Maka waktu itu beberapa orang itu turun ke bawah. Dari 50 pasukan itu 40 orang turun ke bawah untuk ambil harta. Itulah penyebab kekalahan kaum muslimin. Ketika mereka niatnya bukan lagi dakwah, niatnya bukan lagi Islam, tapi untuk harta. Disitulah kekalahan kaum muslimin. Khalid bin Walid di ujung sana dari pasukan musuh melihat pasukan pemanah itu turun ke bawah, maka Khalid bin Walid dengan pasukan berkudanya lebih kurang 100 pasukan langsung dia pergi menuju kaum muslimin, bukan lewat di dekat orang lagi perang, tapi dia mutar ke belakang lewat belakang bukit Uhud. Nah, kalau yang sudah pernah umroh atau sudah pernah ibadah haji, bukit yang paling tinggi itu belakang itu bukit Uhud, dia lewat belakang putar, tiba-tiba muncul dari sana. Pasukan yang tadi fokus tengok ke sana perang, Khalid bin Walid datang dari belakang dengan pasukan berkuda yang cukup banyak. Maka dia datang menempuh intayan pertama Khalid bin Walid adalah pasukan pemanah tadi, karena itu yang menyulitkan mereka. Maka apa? Ketika pasukan Khalid datang, mereka kaget, sudah mendapat harta banyak, tameng banyak, udah ditebas-tebas sama Khalid bin Walid, akhirnya banyak yang tewas. Kaum muslimin yang udah maju ke depan tadi melihat ke belakang, ternyata ada Khalid bin Walid belakang, itu kaget mereka. Langsung mereka mundur belakang untuk menyelamatkan. Kenapa? Rasulullah di belakang sendirian. Bukan hanya ada beberapa orang lah, hanya ada 9 orang yang tinggal bersama Rasulullah pada waktu itu. Karena Abu Sufyan sampai depan semuanya, Hamzah di depan, Umar di depan, itu udah kejar semuanya. Maka melihat Rasulullah itu dikejar sama Khalid bin Walid, mereka mundur ke belakang. Dan Khalid bin Walid pecahkan pasukannya. Ada yang fokus untuk mengejar kembali orang yang lain ke belakang, ada yang fokus untuk mengejar Rasulullah, ada yang fokus untuk menghabisi orang-orang pemanah tadi. Sehingga apa? Kaum muslimin ini terjepit. Mereka balik dari ke belakang, pasukan yang belakang mengejar balik, pasukan di sini mengejar balik, sehingga tepat-tepatlah di tengah kaum muslimin itu berada. Mereka bingung mau mana lagi. Mau ke sini bukit, mau ke sana otomatis nggak ada lagi, buyar pasukan ini, nggak bisa. Disitulah kaum muslimin banyak yang tewas. Siapa saya tokoh yang tewas itu?
paling menyedihkan itu adalah paman Rasulullah yang bernama Hamzah bin Abdul Muthalib. Hamzah bin Abdul Muthalib tadi itu awalnya begitu banyak dia mengalahkan musuh sebelum beliau dikejar. Bahkan di perang Badar itu banyak sekali dia bunuh orang. Maka di perang Uhud akibat itu ketika mereka dikejar hilang konsentrasi kaum muslimin, maka setelah Wahsy yang tadi budaknya si siapa namanya tadi, istrinya Abu Sufyan tadi ya, maka dia mendekati si Hamzah lalu tobat. Nah, jadi Hindun ini udah bilang kalau kamu nanti berhasil bunuh Hamzah, kamu akan merdeka. Maka Wahsy melihat Hamzah waktu itu lagi bingung, ditombaknya Hamzah, tepat di perutnya. Setelah itu apa? Dipastikannya Hamzahnya itu tewas, lalu dia ketemu sama si Hindun. Bu, ada ya? Nih, saya sudah bunuh Hamzah. Di mana jasadnya? Di situ Hamzahnya. Nih, darahnya ada masih ditombak. Oke, yuk, saya lihat, kita pastikan. Maka Hindun langsung pergi ke tempat Hamzah. Dia lihat ternyata memang itu Hamzah sudah tewas. Hindun, dia sangat benci kan sama Hamzah. Kenapa? Hamzah yang membunuh ayahnya Uqbah bin Rabi'ah pada duel pertama di perang Badar. Maka waktu itu beliau sangat bahagia sekali. Ya. Tapi ibu-ibu bapak, uniknya Hindun nanti masuk Islam dan diterima sama Rasulullah. Masya Allah, Rasulullah niatnya memang benar-benar tulus. Hindun nanti masuk Islam. Bahkan Hindun nanti banyak mempelajari tentang fikih perempuan. Ya, karena dia ingin mengejar ketertinggalannya terhadap pelajaran agama Islam, maka dia belajar. Nah, meskipun Rasulullah dia ketika Hindun itu timbul rasa sedihnya, termasuk yang nombak tadi, Wahsy tadi, itu masuk Islam juga. Ada yang menarik, Wahsy ini karena dia sudah merasa bersalah dengan Rasulullah, karena sudah membunuh Hamzah, nanti ada namanya perang nanti melawan nabi palsu, ya, namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Itu namanya perang Yamamah di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nanti ada perang. Jadi ketika nanti Nabi wafat, banyak yang muncul, kami juga nabi. Jadi banyak yang mengaku sebagai nabi. Salah satunya lah Musailamah Al-Kadzdzab. Maka nanti kaum muslimin memerangi mereka. Salah satu yang ikut pada waktu itu di barisan kaum muslimin adalah Wahsy yang tadi. Dia berjanji kepada dirinya sendiri, saya yang akan bunuh Musailamah Al-Kadzdzab itu nanti, karena saya ingin membalas dendam atas kesalahan saya. Saya membunuh paman Rasulullah Hamzah, saya membunuh orang yang mulia di bumi ini, maka saya akan gunakan diri saya ini untuk membunuh orang yang paling hina di bumi ini, yaitu Musailamah Al-Kadzdzab. Maka pada perang Yamamah nanti kaum muslimin berhasil memerangi mereka, mengalahkan mereka dengan jumlah pasukan yang tidak seimbang. Maka Wahsy nanti berhasil menombak ya si Musailamah Al-Kadzdzab dan dia tewas. Waktu itu Wahsy langsung bilang sama sahabat Rasulullah, wahai sahabat Rasulullah, akulah yang telah membunuh orang yang paling hina di bumi ini. Itu sebagai balasan saya atas kekurang ajaran saya ketika saya masih belum masuk Islam dulu. Saya yang membunuh paman Rasulullah SAW. Semoga dengan hal ini Rasulullah senang. Nah, itu Wahsy. Jadi kalau dia bersalah, memang dia merasa bersalahnya, maka dia ingin melakukan kebaikan. Dia cepat mengejar. Ya, kita lanjut. Itu yang pertama yang tewas ya, Hamzah bin Abdul Muthalib. Yang kedua, yang tewas lagi itu adalah sahabat Nabi yang bernama Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini, kalau saya ceritakan kembali ke belakang, itu yang pertama kali diamanahkan sama Rasulullah untuk dakwah Islam di luar kota Mekah. Waktu itu kemana? Waktu itu ke Madinah. Waktu itu Madinah ini tidak banyak orang yang baru masuk Islam, baru cuma 12 orang baru masuk Islam pada itu. Namanya waktu itu mereka masuk gara-gara baiat Aqabah pertama. Maka sebelum mereka balik ke Madinah, maka Rasulullah mengutus seorang pemuda namanya Mus'ab bin Umair. Dia bilang, wahai Mus'ab, ikutlah bersama mereka, engkau dakwah tentang Islam di daerah mereka. Maka itulah Mus'ab bin Umair itu digelari dengan duta pertama kaum muslimin.
Mus'ab bin Umair nanti dibawa ke kota Madinah, maka dia berhasil berdakwah pada waktu itu. Ya, berhasil mengajak pimpinannya orang Madinah pada waktu itu, ya, yaitu Sa'ad bin Mu'az, ya, berhasil dia bikin masuk Islam. Sehingga pemimpin itu kalau tokohnya dalam masuk Islam, dia berhasil mengajak warganya sehingga masuk Islam juga. Nah, sehingga apa? Hasil dakwahnya Mus'ab bin Umair yang tadinya kaum muslimin cuma 12 orang kaum muslimin di Madinah itu berhasil menjadi 75 orang. Maka mereka nanti berangkat ke kota Mekah untuk ketemu sama Rasulullah. Mereka berbaiat untuk siap membela agama Islam, disebut dengan baiat Aqabah kedua. Kenapa bisa banyak pasukannya? Gara-gara dakwahnya Mus'ab bin Umair ini. Nah, di perang Uhud beliau diamanahkan sama Rasulullah untuk memegang bendera perang. Berarti tokoh penting nih. Pada waktu itu dia memegang bendera perang. Ketika tadi terjepit tadi, orang Khalid mulai kejar, dari sana kejar, maka dia pun juga kebingungan. Dia terus mengibarkan, semuanya kumpul di sini, kumpul di sini. Orang-orang kafir Quraisy sebenarnya ini sebuah kekuatan ini. Berarti dia yang nyemangatin, maka ayo kita hajar dia. Maka waktu itu Mus'ab bin Umair langsung diserbu sama orang kafir Quraisy, tangannya dipotong sehingga terlepas bendera itu ke tanah. Jadi tangannya gini, ditepas, putus tangannya. Tangannya terlihat, darahnya banyak keluar dari tangan itu. Tapi dia tidak mau benderanya Rasulullah itu jatuh ke tanah. Bendera yang ucapannya La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang di Indonesia Masya Allah pernah dibakar. Masya Allah, itu bendera Rasulullah SAW. Nah, orang Indonesia pernah bakar bendera itu. Pada waktu itu Mus'ab bin Umair nengok bendera di tanah, mereka tidak mau itu. Di Indonesia pernah dibakar waktu itu. Alhamdulillah gitu kan. Maka diambil. Mus'ab bin Umair dengan tangannya yang putus tadi, diambil dengan menggunakan tangan kirinya. Itu dia kebakar sambil lari-lari. Ayo semuanya kumpul sini. Lalu pasukan tadi kembali menebas tangan si Mus'ab ini, semua tangannya hilang. Itu Mus'ab bin Umair. Tidak ada di tangannya. Dan dia sudah kehabisan darah sehingga terduduk. Maka berusaha dia mendekat ke bendera tadi, dia angkat dengan badannya yang ada tadi, dia diikat seperti ini. Setelah itu barulah orang Mekah menombaknya. Tewas Mus'ab bin Umair. Nah, maka Mus'ab bin Umair ini kalau kita baca lagi ke belakang, dia ini orang yang kaya dulu. Sebelum dia masuk Islam, dia itu termasuk orang yang kaya. Apapun yang dia inginkan, orang tuanya akan mengabulkan permohonannya. Apapun pakaian yang dia inginkan, ibaratnya itu ada sultan lah. Apapun yang diinginkan akan dikabulkan. Tapi ketika dia telah diketahui masuk Islam, maka orang tuanya tidak mau lagi bantu dia. Tapi apa? Apakah dia mengeluh? Tidak, karena dia mengatakan inilah jalannya para pejuang. Inilah jalannya orang-orang yang membantu agama Allah. Maka kami akan terus mengikuti jalan itu. Maka Rasulullah SAW ketika melihat jasadnya Mus'ab bin Umair nanti, dia menangis. Rasulullah SAW dia mengatakan, wahai Mus'ab bin Umair, kami tahu betul engkau sebelum kau masuk Islam engkau orang yang kaya. Apapun yang kau inginkan engkau akan dapatkan di dunia ini. Tapi ketika dia melihat Rasulullah Mus'ab bin Umair tewas dengan tangan yang tidak ada lagi, bahkan waktu itu kain kafannya itu sudah kehabisan, tidak ada lagi kainnya. Lalu Rasulullah bilang, coba cari kain apapun kainnya untuk nutupin jasad Mus'ab bin Umair ini. Maka dapatlah kain agak pendek. Ketika ditutup wajahnya, kakinya yang nampak. Ditarik ke bawah dan kakinya tutup, wajahnya yang nampak. Kata Rasulullah, dulu apapun yang kau inginkan, engkau akan diberikan sama orang tuamu. Tapi ternyata ketika engkau meninggal dunia, engkau tidak mendapatkan apa-apa. Kain untuk menutupi jasadmu pun sudah ada lagi. Semoga kemuliaan, semoga keberkahan bagi engkau wahai Mus'ab bin Umair. Itu maksudnya. Ya, dan ada lagi banyak lagi sahabat-sahabat lain. Dan di dalam peperangan tadi, nah ini kita lihat lagi peperangannya. Ada kejadian-kejadian yang menarik. Ada seorang sahabat yang dia kalau udah dikejar tadi, Rasulullah sudah dikejar, ada yang terbunuh. Nah, wajah Mus'ab bin Umair ini agak mirip dengan wajah Rasulullah. Sehingga ketika Mus'ab bin Umair ini tewas, orang-orang kafir Quraisy langsung teriak, Muhammad sudah tewas, Muhammad sudah tewas. Apa yang terjadi? Kita lagi perang nih, pemimpin kita sudah tewas, maka kita akan mental jatuh. Apa
Apa yang terjadi kepada orang musuh? Musuh jadi makin senang. Wah, kita telah menang. Mental kaum muslimin down, jatuh. Sehingga apa? Ada yang tidak lagi semangat untuk perang. Udah ngapain kita perang? Rasulullah sudah wafat. Tapi ada juga sahabat-sahabat Nabi yang mengatakan, untuk apa kita hidup? Rasulullah sudah wafat. Wah, balik satu sekok mindsetnya, Rasulullah sudah wafat, apa lagi kita perang nih? Kita udah kalah. Tapi sahabat yang lain juga yang mindsetnya bilang, karena Rasulullah sudah wafat, kenapa kita masih hidup? Ayo kita menyusul Rasulullah SAW. Maka dia pun langsung ikut perang. Dan juga seorang sahabat itu, dia pada saat perang itu sambil mengunyah kurma kan. Wah, kurma ini bikin saya lama hidup gitu. Jadi bikin dia kenyang kan, lama hidup. Dilepasin, dibuangnya makanan itu, langsung dia mengejar musuh-musuh itu untuk nyusul Rasulullah. Dan itu sangat luar biasa waktu itu. Maka nanti ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dia melihat Rasulullah itu ada di dekat bukit itu, dikejar sama orang kafir Quraisy. Maka berita yang tadi itu, berita hoax tadi yang sempat viral tadi, berhasil dia gagalkan lagi. Itu Muhammad, itu Rasulullah, dia kejar. Maka kaum muslimin yang tadi bilang semangat, naik Rasulullah itu ada di sana, maka mereka langsung pergi ke tempat Rasulullah yang sedang dikejar sama Khalid bin Walid dan kawan-kawan. Dan ternyata Khalid bin Walid dan kawan-kawannya itu, ya pasukannya itu udah ngejar Rasulullah sampai naik ke bukit. Nah, ini, kalau kita ke Bukit Uhud ya, kalau ke Umrah itu, dan bukit itu ada bacaan gitu. Nah, maka itu dimungkinkan itu tempat di mana Rasulullah itu nanti standby sana. Ada tuh nanti bacaannya kalau di Bukit Uhud itu. Nah, maka kaum muslimin sudah mulai mendekat sama Rasulullah. Tapi Rasulullah itu cukup lama nih gerakan mereka. Atau itu Rasulullah sempat dipukul sama orang kafir Quraisy. Ada seorang kafir Quraisy namanya Abdullah bin Qami'ah. Dia pukul Rasulullah itu, wajah Rasulullah tang ke sini. Sehingga apa? Darah Rasulullah, darah sini. Gigi dia itu patah, pecah. Jadi Rasulullah itu di gerakannya pecah gitu. Di sini berdarah, bahkan besi untuk nutupin wajah Rasul itu dengan menggunakan topi rantai-rantai. Kalau dulu itu operator ada topi rantai-rantai itu masuk dalam gigi Rasul. Besi itu masuk. Maka waktu itu Rasul kesakitan, beliau terus berlari untuk menyelamatkan diri. Karena apa? Yang jago Nabi itu cuma 9 orang, hanya 9 orang waktu itu. 7 orangnya orang Madinah, 2 orangnya orang Mekah. Orang Mekah ini namanya Tolha bin Ubaidillah dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka beliau kejar terus. Perlahan-lahan yang orang Madinah tewas semuanya, tinggal 2 orang ini, yaitu Tolha dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau dia berangkat ke mana? Makanya kalau anak muda sekarang kan sering bikin agenda panahan. Itu salah satu tokoh yang dijadikan contoh itu adalah Sa'ad bin Mu'adz atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahkan pernah itu Sa'ad bin Abi Waqqas, satu anak panah itu bisa tembus 2 orang. Saking hebatnya dia. Kenapa? Rasulullah pernah mengatakan, udah Rasulullah itu ketika waktu itu, ya, Sa'ad bin Abi Waqqas itu biar dia fokus, maka Rasulullah yang diambil anak panah. Kan ketika musuh mana kan, ada yang tidak kenal kan, maka anaknya diambil sama Rasulullah, dikasih nih, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas, lemparlah anak panahmu, bapak dan ibuku sebagai tebusannya. Itu satu-satunya sahabat Nabi yang pernah Rasulullah mengatakan, aku tebus ayah dan ibuku untuk engkau, wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Panah terus. Jadi sahabat itu seringnya dia bangga sama kaum muslimin. Wah, saya dulu pernah nih dibanggakan sebab pernah Rasulullah itu mengatakan ayah ibu dia itu ditebuskan untukku biar aku tetap bisa semangat dalam rangka untuk menyerang kaum orang kafir Quraisy. Maka di panah. Sehingga apa? Yang jauh mulai berkurang. Tolha bin Ubaidillah, ini sahabat yang luar biasa juga nih. Tolha bin Ubaidillah, dia menggunakan pedang tameng. Tapi tidak sanggup juga, karena musuh datangnya rame. Kok Rasulullah itu menjadi incaran pertama. Sehingga apa? Apapun yang mendekat sama Rasulullah itu ditahan semuanya. Sampai-sampai pada waktu itu dikisahkan di perang Uhud itu, Tolha bin Ubaidillah jari-jari itu putus. Hanya tinggal beberapa jarinya yang masih tinggal. Kenapa? Serangan itu sangat brutal sekali kepada Rasulullah. Sementara yang jaganya, yang menggunakan pedang cuma dewean, sehingga sampai tangannya putus, kemudian badan dia itu banyak anak panah yang tertancap, gitu. Darah itu habis dan banyak keluar itu. Tapi waktu itu dia meninggal dunia.
Makanya gelarnya Tolha pada waktu itu Rasulullah mengatakan, kalau kalian ingin lihat, kata Rasulullah mengatakan ketika setelah perang Uhud itu, kalau kalian ingin melihat orang yang syahid, kan saya udah meninggal ya. Orang yang syahid tapi masih hidup, tengoklah Tolha bin Ubaidillah. Itu kata Rasulullah pada sahabat. Kedua dia saat itu badannya udah banyak tombaknya, kayak jari-jari kuda ini berdarah banyak, ya kan? Maka dia lakukan untuk menyelamatkan Rasulullah SAW. Nah nanti yang sangat menarik itu adalah ketika saya itu ingin menyelamatkan diri, ada tebing yang cukup tinggi yang ada di sini ini, Rasulullah nggak bisa, untuk menjangkau itu Rasulullah nggak bisa. Maka dia harus ada tumpuan orang bawah. Waktu itu Tolha bin Ubaidillah dia langsung menawarkan dirinya, Rasulullah, sujud dia di tanah, injaklah diriku ini Rasulullah, agar bisa naik ke atas. Wahai Rasulullah, injaklah diriku ini. Rasulullah lihat, ini darahlah banyak nih, darahlah banyak, jari-jarinya putus. Masih dibilang injaklah diriku ini agar kau bisa selamat. Rasulullah luar biasa sahabatnya. Mungkin kalau kita Allah alam itu, ya, kan ada yang katakan, enak lah hidup zaman Rasulullah, karena ada zaman ada nabinya. Memang sanggup kita berperang seperti itu, dalam rangka untuk menolong agama Allah itu, sampai perang seperti itu, ya. Nah, maka kalau era sekarang beda pertarungannya, beda cara untuk kita menyelamatkan agama Allah. Di zaman Rasulullah itu peperangan. Maka Tolha bin Ubaidillah itu langsung dia sujud, dia berikan injakan tubuh dia itu diinjak sama Rasulullah agar Rasulullah bisa naik ke atas. Maka Rasulullah pun dengan sedih, dengan kasihan dia injaklah Tolha tadi, maka beliau pun berhasil naik ke atas. Setelah itu apa kata Rasulullah? Tolha wajib masuk surga. Dapat jaminan. Sudah dapat jaminan sama Rasulullah. Tolha wajib masuk surga. Tolha wajib masuk surga. Tolha wajib masuk surga. 3 kali Rasulullah mengatakan itu. Dapat jaminan. Setelah itu apa? Tolha nanti pasukan muslim itu udah mulai mendekat. Tolha ada sahabat lagi tegak, dia pingsan pada waktu itu. Bahkan sahabat Nabi itu nengok Rasulullah meninggal, ngiranya udah meninggal, udah wafat waktu itu, udah syahid waktu itu. Tapi ternyata dia bangun. Makanya saudara katakan, syahid yang masih jalan ke surga bumi. Itulah Tolha bin Ubaidillah. Ketika kaum muslimin sudah mulai datang lagi, maka mereka sudah mulai untuk menyelamatkan Rasulullah SAW, dan nanti apa? Berhasil dipukul mundur. Karena nengok Rasulullah udah mulai semangat lagi, kaum muslimin sudah mulai kompak lagi, mulai berkumpul lagi, maka Rasulullah mulai untuk menyerang orang-orang yang masih ada di sini. Nah, karena posisi kaum muslimin itu udah di atas bukit, maka musuh itu tak berani naik ke atas. Karena posisi kaum muslimin itu diuntungkan karena di atas bukit, sementara musuh tinggal dari bawah. Maka waktu itu Abu Sufyan, pemimpinnya orang kafir itu, memutuskan, udah, stop, udah selesai, stop, mundur semuanya, ayo mundur. Dia udah ada sambut lagi tuh. Kalaupun kita ngejar, nanti kita yang akan mengalami kekalahan yang besar, karena mereka posisinya di atas. Ya, kalau orang perangan kalau di atas lebih mudah menyerangnya. Maka udah kita selesaikan. Maka pada waktu itu senanglah Abu Sufyan ini karena berhasil mengalahkan kaum muslimin. Tapi waktu itu Umar bin Khattab, aduh, Abu Sufyan teriak, wahai kaum muslimin, kalian sudah kalah, kami yang menang. Kata Umar, enggak, kami tidak kalah. Kami tidak kalah, kata Umar bin Khattab itu. Beda kasusnya. Kami tetap menang. Meskipun kami ada yang tewas, dia masuk surga. Sementara kalian yang tewas tidak masuk surga. Gitu. Terus apa lagi? Kalau orang main catur, yang namanya kalah tuh rajanya udah mati kan? Waktu itu Rasulullah udah mati, Rasulullah udah wafat. Berarti apa? Rasulullah masih hidup, berarti kaum muslimin tidak kalah. Kayak kalau istilahnya main catur itu remis ya, remis, harus dikalahkan. Tidak, kami tidak kalah. Wah, makanya Abu Sufyan yang jelas dia berhasil pukul mundur, dan berita yang muncul itu adalah kaum muslimin kalah. Itu penting itu, karena di perang Badar itu ketika kaum muslimin menang, mereka beri berita yang besar itu nyebar orang Mekah kalah gitu. Itu berita yang besar sekali itu. Maka pulanglah balik. Rasulullah juga udah siap-siap, nah maka dikumpulkan. Makanya jasad kaum muslimin tadi yang tewas waktu itu dikumpulkan. Nah, jadi kalau ibu bapak umroh itu ada makam di dekat bukit Jabal Rumah itu, di sebelah sahabat Nabi itu dikumpulkan semua sana. Seperti itu. Nah,
Nah, karena waktu sudah mau habis, terakhir adalah ketika Rasulullah pulang lagi ke kota Madinah, maka orang-orang Yahudi di sana, orang-orang Yahudi yang di Madinah itu, makin mereka itu menunjukkan ketidaksukaannya kepada Rasulullah. Mana nih Tuhannya Muhammad? Katanya Tuhannya paling hebat, tuh kalah. Oh, dia diajak sama orang-orang munafik, dia diajak sama orang Yahudi. Puncaknya adalah ada kabilah yang namanya Yahudi Bani Nadir. Ada dulu di Mekah, di Madinah itu ada 3 kelompok Yahudi yang besar. Bani Kainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisyah. Bani Kainuqa ini udah diusir sama Rasulullah setelah perang Badar. Karena apa? Karena dia berani mengganggu kaum muslimin, terutama berani mengganggu emak-emak waktu itu lagi belanja di pasar. Dicagil-cagilin, kainnya diikat di suatu tempat. Ketika Ramadan pergi, tersingkap kainnya. Maka waktu itu kaum muslimin mengatakan ini penghinaan terhadap Islam. Maka diserang. Hanya karena jilbab ini. Kalau sekarang berkali-kali Islam itu dihina. Tapi kenapa kita tidak bisa untuk melakukan perlawanan? Karena sekarang kita mau bergerak ya, mengucap takbir itu udah teroris. Makanya kita butuh nih pemimpin yang memang pro dengan Islam. Nah, di perang Uhud ini, setelah perang Uhud ini, maka jadi orang-orang Yahudi Bani Nadir tadi, dia seringkali mengatakan, mana nih Tuhannya Muhammad? Tidak ada ya. Itu berarti tidak ada menolong Muhammad. Sehingga puncaknya satu hari Nabi Muhammad pergi ke perkampungan mereka untuk mengambil sesuatu. Kata orang Yahudi, tunggu di sini dulu ya Muhammad, nanti kami akan ambil barang-barang yang kau inginkan. Ketika mereka pergi, Rasulullah duduk di dekat desa mereka itu. Ternyata mereka sedang menyiapkan siasat untuk membunuh Nabi. Nabi sedang berada di bawah, di atas Nabi itu ada kayak bangunan yang mereka akan nimpakan batu yang besar kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi waktu itu disampaikan oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril itu datang ya, Muhammad, jangan kau duduk di sana, karena orang Yahudi akan menimpakan batu yang besar dan sekepala kau. Jadi mereka itu tunggu di sini loh, jangan kemana ya. Ternyata mereka memang pengen membunuh Nabi Muhammad SAW. Maka waktu itu Nabi tanpa ngapa-ngapain, tak bilang sama orang itu, dia langsung tegak, langsung jadi pulang ke Madinah. Orang Yahudi itu langsung siap-siap, dia bingung, kok pergi, ada apa ini? Ternyata ketika Nabi Muhammad pulang ke Madinah, dia sampaikan berita itu. Rasulullah langsung mengumpulkan pasukan, langsung nukung pasukan Yahudi tadi. Kalian telah melakukan sesuatu yang membuat saya celaka. Oh tidak Muhammad, kami tadi cuma mengambil barang yang kau inginkan. Serius deh, serius. Kalau perlu ya kita lihat ke atas. Pasti kalian sudah menyiapkan sesuatu yang ingin mencelakakan saya. Maka terdiamlah mereka, sehingga apa? Mereka kebingungan, mereka udah ketahuan. Apa yang terjadi? Semua mereka dihukum. Kenapa? Udah jelas mereka ingin membunuh Nabi Muhammad SAW. Sehingga setelah perang Uhud itu, orang Yahudi Bani Nadir itu terusir sama Rasulullah, dan yang mayoritas adalah mereka dibunuh karena apa? Melanggar perjanjian. Apa intinya? Itu piagam Madinah. Nah, maka waktu itu selesailah orang Madinah, tidak ada lagi Yahudi Bani Nadir. Oke sekalian, nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang perang Uhud dan setelahnya. Nah, itu perang terbesar yang kedua. Ada nanti perang yang besar ketiga itu namanya perang Khandaq. Nah, itu nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Perang Uhud tadi terjadinya di tahun 3 Hijriah. Perang Khandaq itu nanti terjadinya itu di tahun 5 Hijriah. Ya, setelah perang Uhud itu. Jadi setelah perang Uhud, orang Mekah itu udah ada lagi dia ini karena merasa inilah aman. Tapi ternyata nanti mereka kembali menyerang kaum muslimin yang di Madinah, pecahlah perang Khandaq, dan insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Ya, baik itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Kita doa terlebih dahulu sebelum kita tutup. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim dan syakirin dan na'imin dan yuafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat qadil hajat. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami termasuk bagian dari orang-orang yang menolong agama Engkau ya Allah. Agar kami bisa menjadi
bisa untuk meneruskan perjuangan Rasulullah SAW, ya Allah. Jadikanlah kami sebagai orang-orang yang seperti sahabat Nabi di masa Rasulullah berjuang, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.